Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih buat all tim ya, Bursa Kuliner. Ya, ini termasuk briefing yang penting juga, walaupun briefing sebelumnya juga penting. Tapi ini juga ada poin-poin yang sangat nanti akan berpengaruh untuk kesemuanya, ya. Gitu. Dan saya juga mohon maaf nanti suara saya kurang jelas apa kurang dengar gitu ya, nanti boleh ditanyakan. Nah, ini nanti akan saya sampaikan beberapa poin ya. Tetap kita evaluasi terus, kita scale up terus, kita benahi terus apa yang kurang dan pertahankan apa yang mungkin sudah bagus gitu ya. Nah, kalau kita kan kerja tim, jadi kita harus saling melengkapi, saling mensupport ya satu sama yang lainnya. Jadi ini untuk yang ini ada 3 poin ya, saya pisahkan menjadi 3 poin. Yang pertama terkait MOU ya, MOU teman-teman semua ya. Adapun katakanlah mungkin yang dulu sudah sempat pernah tertuang ya, ini sebenarnya kan Bu In meminta tolong saya untuk menyampaikan ini ya. Nanti ini di sini sudah ada secara tertulis nanti setiap orangnya itu gitu yang secara detail. Nah, ini saya menjelaskan secara umum, walaupun kemarin saya sudah sempat menyampaikan juga ke teman-teman ya, perihal poin apa yang mungkin menjadi pertimbangan dari manajemen ya untuk menentukan sebuah katakanlah MOU atau job desk ya, terutama satu dari skill teman-teman ya, terus yang kita tahu dalam durasi itu juga nanti mempengaruhi. Terus secara personal capability atau mungkin kemampuan secara personal, skill masing-masing itu kan mungkin berbeda-beda ya. Terus job desk ya, tugas tanggung jawab yang diberikan oleh manajemen secara personal itu juga nanti akan sedikit mempengaruhi ke nominal upah penggajian. Tapi yang perlu kita tahu bahwa manajemen itu menentukan itu istilahnya juga sudah melakukan beberapa survei dari tempat lain yang katakanlah mungkin teman-teman bisa juga ikut melakukan survei. Jadi nanti kembalikan lagi apa yang sudah dibikin ya. Nanti setelah briefing kan saya mau minta tanda tangan teman-teman satu persatu ya, nanti ada obrolan satu persatu. Ketika nanti misalkan teman ada mungkin keluhan, ada usulan atau apapun, silakan ya. Saya sudah menyampaikan juga bahwa posisi saya itu ibaratnya posisi di tengah-tengah antara teman-teman kita juga sama, saya juga sama kayak kalian, tapi saya juga harus mereport ke atasan, ke manajemen nanti melalui Bu In ya, nanti terus diteruskan ke Pak Larto ya. Itu jadi masalah itu udah paham ya, dari kemarin saya juga udah sedikit banyak menjelaskan tentang MOU ya. Lanjut aja, ini mau saya bikin simpel aja ya, termasuk durasi. Terus yang kedua, ini yang saya soroti juga ya, dan juga teman-teman tahu untuk dalam respect dalam pekerjaan ya. Contoh yang tadi aja, kalau yang contoh kemarin kan kemarin juga saya sudah kadang sedikit share, kadang saya juga tidak share tapi menyampaikan secara langsung ya. Misalkan kayak contoh tadi malam kan shift 3 nggak ada transaksi dilalah ya kan. Adapun transaksi kan sekarang juga masih santai. Ya, ini untuk semuanya, cuma memang yang saya soroti kan shift 3 juga ini kan. Jadi kayak misalkan lunchbox ya. Kayak tadi si Nesa mau ada take away aja dia datang lipetin. Ya kan? Lah shift 3 kan bisa memanfaatkan waktu ya, mengerjakan perihal apa yang nantinya bisa mempercepat shift berikutnya dalam pelayanan atau mungkin pengolahan masakan. Contoh kayak waktu dulu kan aku minggu kemarin bilang itu tolong lombok cabai dipetikin tangkainya ya kan. Jadi nanti ketika chef 1 berangkat cabai tinggal sedikit atau mau bikin cabai nggak dadak metikin dulu ya kan. Termasuk kayak bawang, kita kan belanjanya bawang itu kan nggak dikupas kan kayak gitu. Jadi hal-hal yang kayak gitu butuh proaktif, respect teman-teman gitu loh. Jangan dari manajemen istilahnya nanti membayar kalian tuh dengan gaji buta gitu loh. Paham nggak gaji buta? Wis kasarannya kerja itu mendadak dicolok-colok, mendadak diperintah-perintah. Lah kok kerjanya apa harus kayak gitu? Kan nggak kayak gitu ya kan, harus proaktif itu. Dan ini untuk semua saja ya, cuma memang yang bisa soroti di shift 3 gitu kan
Itu jadi lebih ke respect ya, nggak cuma hal itu aja, apa yang perlu memang dibenahi tolong dibenahi kayak gitu lah. Di sini kan sudah ada Mas Wahyu sebagai lead di Cook ya. Nah, nanti Mas Wahyu juga bertanggung jawab pelaporan ataupun ada apa kendala dan sebagainya nanti ke saya ya. Jadi nanti mungkin saya juga tetap monitoring, saya membantu, walaupun mungkin sekarang teman-teman melihat saya istilahnya nggak terjun langsung di urusan pengolahan ya. Semuanya kan memang sudah saya ajarkan, sudah saya koordinasikan, sudah saya sampaikan juga ke Mas Wahyu sebagai lead ya, dan semuanya termasuk di depan gitu kan kayak gitulah. Nanti untuk di bagian pelayanan ini nanti Mas Kevin jadi leadnya ya Mas, dengan jadi leadernya di bagian pelayanan ya, otomatis tugas tanggung jawab dengan juga istilahnya nanti bertanggung jawab perihal tentang pelayanan Mas ya, mengingatkan ke teman-teman tim yang bagian pelayanan ya, terus untuk kerja lebih cepat, termasuk bagian cook juga ya, ini harus dipercepat dalam pengolahan pelayanannya juga, terus harus proaktif juga kalau misalkan ada gabah yang sudah selesai ya di clear up kayak gitu ya. Saya kan kemarin juga ngomong boleh main HP, tapi ketika ada customer jangan main HP, kecuali kalau darurat, daripada nanti dibikin aturan sama sekali nggak megang HP ya. Kalau saya megang HP kan jelas otomatis urusan pekerjaan. Dengan katakanlah shift 1 atau shift 2 atau shift 3 belum berangkat, saya itu belum tidur, saya masih megang HP di rumah untuk koordinasi dan memikirkan program-program apa yang harus segera dilakukan ya, termasuk evaluasi, termasuk yang ngecek CCTV dan sebagainya. Itu kan itu sebagai bagian tugas juga ke saya juga gitu kan. Jadi saya memang mendampingi, mengawal dari segala sisi itu gitu ya, di setiap katakanlah divisi lah bahasanya, atau setiap ruang lingkupnya ya. Jadi kecepatan juga itu penting ya, terus apa yang belum tahu dan sebagainya ya ditanyakan aja nanti ke leadnya masing-masing, walaupun tetap saya mendampingi. Kalau ada yang nggak tahu tanyakan aja itu. Nah, terus yang poin ketiga ini terkait jadwal yang baru ya. Memang di situ kan ada katakanlah yang kosong itu karena untuk membackup teman libur. Nah, di sini kan ada tulisan part-time. Nah, tadi itu saya koordinasi dengan Bu Iin. Mungkin nanti saya akan koordinasi dengan teman-teman part-time yang teman-teman kuliah itu loh, kayak gitu. Ya, mungkin bisa membantu untuk katakanlah pelayanan sama ya bikin minuman sing enteng-enteng. Mana? Ini. Ya, nanti akan saya cek lagi. Ini baru saya print tadi. Cuma ini kan di sini kemarin saya mematangkannya, memang mengatur jadwal ini. Saya kan gini, misalkan satu shift itu 2 orang, saya satu mengkombinasi ya. Jadi itu hubungannya dengan skill. Makanya kenapa antara shift 1, jam-jam shift 1 sama shift 2 itu katakanlah Wahyu itu nggak boleh di shift 3. Karena kalau sertifikat terlalu nyantai, katakanlah Wahyu 1 jadi lead, terus mungkin secara skill kan dia juga bisa katakanlah mungkin bisa cepat dan sebagainya gitu kan. Dia yang ngajarin teman-teman cook juga itu. Jadi saya taruh di antara hari juga ngaruh. Kayak tadi kan si Vinka ya, WA ya, minta liburnya ditukar gitu. Kalau weekend itu kan biasanya rame gitu kan. Makanya kenapa sih Wahyu itu tak taruh di hari Kamis untuk jatah liburnya gitu. Soalnya kalau misalkan nanti yang pas di hari rame, maaf ya, mungkin skillnya yang masih perlu diasah untuk dalam kecepatan atau mungkin cita rasa ya, saya mikirnya di situ itu ya, biar nanti nggak ada komplain dari customer. Satu mungkin lama ya, kadang kalau sudah crowded wis sepaneng goreng ayam gitu ditinggal goreng apa ya kan, nanti kosong atau bagaimana, itu dampaknya ya. Kecuali kalau memang yang benar-benar urgent ya, tapi harus dikoordinasikan dulu dengan saya. Nanti pemutusnya masalah rollingan dari saya sendiri itu gitu. Tujuannya bersama biar tidak ada komplain juga ya. Masalah untuk rollingan jadwal kan memang sudah menjadi aturan dan teman-teman juga wajib mengikuti itu. Cuma memang di shift 3 yang nggak boleh ada cewek. Itulah ini yang hari kayak Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu kan ini ada yang gandengnya sama part time ya. Ini kalau yang hari Senin ya
Gilda kan nanti libur nih di hari Senin ya, terus part-time juga Selasa, nanti shift 2 lah. Itu nanti saya koordinasi dengan Mbak Atika sama teman-teman part-time gitu kan, mereka mungkin bisa merandom ya untuk pembagiannya ya. Yang penting di hari ada part-time itu syukur bisa ke cover kayak gitu. Kalaupun misalkan nanti tidak bisa ya tadi saya juga ngomong ya, apa sebenarnya kalau untuk part-time yang benar-benar katakanlah apa ya, yang wis mumpuni gitu kan ya, atau mungkin yang bantu-bantu sing enteng-enteng lah misalkan seperti itu, jadi nggak terlalu kosong. Cuma kalau yang ini saya amati yang shift 3 itu untuk part-time misalkan sama Ade pun ya, Ade kan better jadi paling nggak kan harus ada gandeng yang bisa masak. Nah itu yang dari kemarin saya pikir juga Mas, jadi memang aku kayak walaupun antengnya mikir akeh banget itu loh, belum lagi nanti program member ini juga udah mau jalan gitu. Jadi memang harapannya ya memang dari manajemen sendiri selain efisiensi dan patut programnya berjalan karena ini baru awal kayak gitu, dan nanti juga kan tetap ujungnya atau akhirnya kepengennya mungkin harapannya ada yang kemarin saya tanya kepengen UMR dan sebagainya, nanti goalnya ke situ, cuma memang butuh proses ya. Kalau saya kan ngomong apa adanya, nggak ada yang saya sembunyikan, tak kurangnya atau tak lebihkan tuh gitu. Kembali lagi memang satu mungkin dari kemampuan dari manajemen, yang kedua kembalikan dari jenengan itu gitu. Kalaupun ada yang gimana-gimana ya nanti disampaikan saja ke saya, tetap nanti akan saya sampaikan gitu kan sebagai aspirasi atau masukan ke manajemen. Tapi yang terakhir kalau misalkan harapannya sih tidak ya Kak, istilahnya kalau misalkan kurang berkenan atau mungkin ada tempat yang lebih baik ya, misalkan kalau mau resign tetap yang saya obrolkan kemarin ya, apa istilahnya pakai etika dengan kesepakatan yang kita buat lah katakanlah ya, apa pamitan gitu kan, jadi nanti uang trainingnya keluar gitu ya. Terus mungkin untuk sementara itu ada pertanyaan nggak selain itu? Nanti kan habis ini saya panggilin satu-satu ya kan, mungkin nanti Ferry dulu yang tadi kan udah satu, terus nanti Vinka itu ya. Itu untuk jadwal Wahyu nggak bisa ya diganti si Sabtu hari Jumat ya? Gimana? Coba itu nanti itu Mbak. Nah, ini kita ngobrol kan, ini durasi kita ngobrol apa yang mungkin belum tersampaikan, itu termasuk logistik ya Mbak, yang SO-nya nanti akan saya cek juga gitu. Jadi nanti yang jelas gini, kalau stok logistik, stok opnam satu, jadi nanti memudahkan cara ngitung kalau sudah terklasifikasi gitu kan, kopi sendiri, yang bahan kering gini gitu kan, dan nanti juga terpantau oleh kamera CCTV. Itu kan memang saya kemarin sengaja karena memang belum sempat bikin instalasi colokan sendiri, jadi kan itu mengarahnya memang sih bener itu udah pas ke sana gitu kan, nanti mungkin ke sini ya, dan saya lagi meminta lagi untuk pasang 2 lagi kayak gitu, untuk beli CCTV 2 lagi gitu. Terus yang masa kata saudara kemarin udah paham belum yang ada jumlah orang gitu kan, itu ditanyakan aja di awal. Jadi ketika ada beberapa orang, permisi kah ini pembayarannya mau pakai satu nota atau mau dipisah gitu kan, kayak gitu. Soalnya kan mungkin ada sama teman udah Kak dipisah aja, nah gitu. Kalau misalkan dipisah ya nanti kertas ordernya mengikuti berapa orang yang mau membayar. Di sini paham nggak? Semua paham nggak? Ya itu nanti tugasnya waiter nanti ya Mas Kevin ya, dengan sebagai lead ya bilangin ke ini temen waiter ya, nanti juga komunikasinya kan dengan kasir kayak gitu. Termasuk mungkin dalam pencatatan logistik atau apa itu semuanya kan mata rantai ya. Nanti juga Mbak Vinka itu kan istilahnya kayak kemarin pun tanpa disuruh ibaratnya proaktif untuk mencatat apa yang memang menjadi keperluan dari perusahaan kuliner ya, itu tanpa yang katakanlah misalkan kalau masalah ngetik-ngetik sih sekarang anak part-time pun mungkin semua bisa atau mungkin sudah ada orang, tapi kan kadang untuk lebih cepat gitu kan, terus tahu situasi di sini ya alhamdulillah Mbak Vinka bisa bantu ya, walaupun sekedar mencatat-catat dan sebagainya ya, gitu ya. Ada pertanyaan enggak?
Ya, jadi ini nanti saya undang satu-satu ya. Jadi mungkin itu yang sedikit saya perlu evaluasi, dan terus ini juga yang perlu kita tahu, bentar lagi kan anak mahasiswa ada masuk ya. Kita dituntut untuk kerja cepat, pelayanan bagus, cita rasa oke, ya kan. Jadi mungkin kalau misalkan apa yang biasa ngobrol-ngobrol sambil ngelayanin itu dikurangin ya. Yang penting customer terlayani dulu, jangan sampai customer sampai komplain, Mbak gimana sih kebanyakan ngobrol sih, jangan sampai seperti itu. Karena apa? Karena kita kan kitchennya langsung di depan customer ya. Dan untuk uniform selalu tetap dipakai ya, tetap pakai topi, lemek dipakai, itu gitu ya. Kalau di tempat lain malah ada yang mengharuskan pakai masker gitu kan, tapi di sini yang penting minimal itu ya. Terus selalu terjaga kerapiannya, kalau kok jangan sampai kuku panjang ya, apalagi hitam dan sebagainya ya. Itu aja. Ya udah, kalau nggak ada pertanyaan saya akhiri. Habis ini saya panggil satu-satu ya untuk menandatangani MOU ya. Ya udah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, dimatikan Mbak.